Kalau saya mau ngelaporin ini dijamin 1.000.000%, amin 1.000.000%, amin 1.000.000%, jamin 1.000.000%, masuk penjara 1.000.000%. Saya bilang loh ya kan, kenapa tiba-tiba nih ya, kok dia bilang bahwa aku ngontrak rumahnya dia selama 5 bulan nggak bayar-bayar, dan dia dengan tega, dengan meyakini bahwa rumah yang saya tempatin itu adalah rumahnya dia gitu loh, kan sarap kayak gitu. Aku bilang sarap ini perempuan, aku bilang waduh, apa ya namanya ya, sementara itu ada kan Irma Rahim ya, Irma Rahim dia juga tahu seluk beluk aku beli rumah kayak apa. Bahkan kenapa saya menggandeng Pak Didi Supriyanto, ini seorang lawyer. Beliau ini bukan lawyer selebriti, beliau ini adalah lawyer papan atas lah, dia istilahnya pengusaha besar gitu, nggak mau nanganin selebriti, nggak penting, bukan nggak penting, tapi dalam artian nggak levelnya lah ya kayak gitu. Nah aku yang minta tolong sama beliau nih, minta tolong banget, karena beliau juga tahu asal usul saya beli rumah ya Mas Bu ya kayak gitu, sehingga ya hari ini saya somasi aja kayak gitu, karena biar satu untuk memberikan pelajaran, biar dia mungkin nggak sembarangan ngomong kayak gitu lah, terus biar lebih jerah gitu, karena dia kan merasa dirinya itu kebal hukum karena udah dilaporin beberapa kali dari pihak sana sini, dari pihak sana sini, dia ngerasa nggak pernah masuk penjara kayak gitu ya. Tapi kalau saya mau ngelaporin ini dijamin 1.000.000%, amin 1.000.000%, amin 1.000.000%, jamin 1.000.000%, masuk penjara 1.000.000%. Saya bilang loh ya kan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kubu Dodi nampaknya porak-poranda sekarang ya, dengan perceraian dari Dodi dan Puput, dan juga kali ini ada perseteruan antara Ageng Kiwi, manajer dari Mayang Cika, dengan kubu Dodi yang lain, yakni Tiara Marlin. Tiara Marlin mengatakan bahwa Ageng Kiwi ngontrak di rumahnya dan belum bayar, tapi hal itu dibantah oleh Ageng Kiwi. Dia membeli rumah itu, dan bahkan Ageng Kiwi kali ini mensomasi Tiara Marlin dengan menggandeng pengacara handal dan menjamin 1.000.000% kalau dia mau melaporkan dan melanjutkan somasi itu dengan penjara untuk Tiara Marlin. Nah, bagaimanakah keterangan lengkap dari Ageng Kiwi ini? Kita simak saja ulasannya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap mentikan jarimu. Bayar utang dulu baru bayar dulu. Jangan ngomong-ngomong kan emang beneran. Settingan, nggak ada settingan, gue nggak perlu pansos. Gue udah tahu udah punya duit, tapi nggak penting. Nya sering dipanggil dengan Tiara Marlin gitu ya. Jadi permasalahan ini sama sekali tidak settingan karena kejadiannya begitu cepat. Saya kenal berasal dari 40 hariannya Vanessa Angel almarhumah. Beliau baca Al-Quran, akhirnya di situ saya berkenalan karena merasa kita dibilang satu kubu, ya orang berbicara bisa satu kubunya Pak Dodi Sudrajat gitu ya. Nah, akhirnya saya silaturahmi lah di situ melalui IG. Terus suatu saat intinya dia lagi live di IG, ya, tiba-tiba saya masuk karena yang dia lakukan itu menurut saya tidak beretika, karena dia sebagai public figure, karena dia bilang penyanyi dangdut dan saya merasa penyanyi dangdut juga. Saya bukan nyentil ya, tapi saya lebih cenderung memberikan pemahaman yang intinya saya masuk di live-nya si Tiara Marlin tersebut. Saya bilang, Neng, artis papan atas, penyanyi dangdut, kok makannya sembari ceplak-ceplak, kayak gitu, terus sendawa, kayak gitu, terus maaf kata ya, buang angin, kayak gitu lah kan. Saya bilang gitu, tolong dong agak agak santun sedikit karena takut ini lagi live yang nonton bukan aja orang dewasa tapi anak-anak. Nah, saya kan bilangnya begitulah. Itu kan menurut saya bukan nyentil karena itu memang ya sebagai teman kan biasalah saling mengingatkan kayak gitu. Lah tiba-tiba dia bilang apaan lo Kiwi kayak gitu, sok-sokan mau pansos-pansos ya kayak gitu biar terkenal ya kayak gitu. Terus akhirnya aku agak kaget nih kok dia bisa ngomong begitu. Terus dia bilang juga katanya aku bermuka dua. Terus katanya tiba-tiba saya lawan, lo kamu maksudnya apa kayak gitu kan? Saya kan tidak nyentil, kamu bisa nggak sih bedain antara nyentil dengan memberi teguran? Saya bilang gitu. Aku kan hanya memberi masukan sebagai teman gitu. Jadi bukan saya nyentil kayak gitu. Akhirnya dia bilang ujung-ujungnya katanya aku dibilang guguk gitu ya, katanya guguk lo Ageng Kiwi kayak gitu. Tapi bukan guguk ya, aku nggak mau nyebutin di sini gitulah, takut kasar gitulah.
Disebutin boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Kanti. Oh ya, aku dibilang anjing lo, ageng kiwi kayak gitu. Lah terus, kamu ngomong apa? Oh dasar lo tidak beretika, wanita kurang sopan santun, lah semacam-macam saya ngomong begitu sampai ujungnya aku juga bilang setan juga sih kayak gitu. Lah terus akhirnya kenapa tiba-tiba nih ya, kok dia bilang bahwa aku ngontrak rumahnya dia selama 5 bulan nggak bayar-bayar, dan dia dengan tega, dengan meyakini bahwa rumah yang saya tempatin itu adalah rumahnya dia gitu loh, kan sarap kayak gitu. Aku bilang sarap ini perempuan, aku bilang waduh, apa ya namanya ya, sementara itu ada kan Irma Rahim ya, Irma Rahim dia juga tahu seluk beluk aku beli rumah kayak apa. Bahkan kenapa saya menggandeng Pak Didi Suprianto ini adalah seorang lawyer. Beliau ini bukan lawyer selebriti, beliau ini adalah lawyer papan atas, dia istilahnya pengusaha besar gitu, nggak mau nanganin selebriti, nggak penting sama juga, bukan nggak penting, tapi dalam artian nggak levelnya lah ya kayak gitu. Nah aku yang minta tolong sama beliau nih, minta tolong banget, karena beliau juga tahu asal usul saya beli rumah ya Masku ya, kayak gitu, sehingga ya hari ini saya somasi aja kayak gitu, karena biar satu untuk memberikan pelajaran, biar dia mungkin nggak sembarangan ngomong kayak gitu loh, terus biar lebih jerah gitu, karena dia kan merasa dirinya itu kebal hukum karena udah dilaporin beberapa kali dari pihak sana sini, dia ngerasa nggak pernah masuk penjara kayak gitu ya. Tapi kalau saya mau ngelaporin ini dijamin 1.000.000% masuk penjara, 1.000.000% saya bilang loh ya, karena ini udah hitungannya undang-undang IT gitu. Saya juga udah mempelajari itu undang-undangnya ya Pak Didi ya. Ini undang-undang IT, pertama udah bilang saya anjing, kedua dia mengaku dirinya punya rumah padahal rumahnya saya, terus dia memberikan hoak bahwasanya saya ngontrak rumah selama 5 tahun selama 5 bulan dengan nominal 50 juta, karena sebulan dia katanya aku ngontrak 10 juta kepada dia. Itu kan memberikan image tuh. Jadi ya sebetulnya kalau saya mau jahat banget gitu ya, itu udah masuk penjara. Makanya kan saya konsultasi sama Pak Didi sebagai lawyer. Sekarang kan syaratnya untuk bisa masuk di pelaporan ya, itu harus ada somasi dulu gitu. Nih Pak Didi coba jelasin deh. Iya. Jadi Segini aja Pak. Ya. kan gila, suruh bayar utang dulu baru bayar dulu, jangan ngomong-ngomong emang beneran. Settingan, nggak ada settingan, gue nggak perlu pansos. Lo udah tahu dia punya duit, tapi apa nggak penting. Anda siapa? Nggak ada yang kenal sama kamu. Ngapain bawa si Tessa Mariska? Ngapain bawa Tessa Mariska? Apa yang buat sama Mariska itu ada? Temen-temen tuh tahu kredibilitas aku, goblok lo. Kalau berani sendirian, jangan bawa temen. Ngomong keluar di status, keluar di status. Udah. Kalau Pak berani jangan proyek. Bayar utang dulu. Nggak tahu malu. Tinggal di rumah saya di situ. Bayar Nenek yang baik, jangan kan? Gila, suruh bayar utang dulu baru